السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat duhur Majelis Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillahnya kita bisa bersyukur dengan bersujud salat duhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Masih pada bab hifdzil lisan, menjaga lisan, pada kitab Tanbihul Ghafilin ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa ciri seorang mukmin itu adalah senang diam. Diamnya itu artinya kalau tidak perlu ya diam, enggak ngomong seenaknya sendiri. Kemudian at-tawadhu, tawadhu yaitu merendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun jabatan kita tinggi, tapi di hadapan bawahan kita senantiasa merendahkan hati kita. Yang ketiga adalah zikrullah ta'ala. Selalu di mana tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan berzikir dengan lisan maupun berfikir, artinya tafakkur. Wa qillatus syarr, yaitu meminimalisir suatu kejahatan. Sehingga itulah ada 4 hal yang harus tertanam pada jiwa seorang mukmin. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda seorang muslim itu yang baik adalah orangnya senang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ketika nggak ada manfaatnya ditinggalkan. Ini sering yang terjadi pada kita, luar biasa. Pengaruh setan gepeng, gadget di mana tempat, bahkan di masjid yang harusnya kita sudah menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masih saja kita mempergunakan gadget kita. Lah, ini juga tarkuhu mala yu'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Diceritakan dari Ar-Rabi' bin Hushaim annahu kana idza asbaha wada'a qirtasan wa qalaman
wa la yatakallamu bi syai'in illa katabahu wa hafidhahu thumma yuhasibu nafsahu indal masa. Diceritakan bahwa ada kiai ulama Ar-Rabi itu ketika datang waktu pagi, Ar-Rabi ini menyiapkan kertas dan penanya. Wala yatakallamu bi syai'in illa katabahu wa hafidhahu. Dia tidak berbicara sesuatu pun kecuali dia hanya menulis saja. Masya Allah, saking hati-hatinya ulama dulu ini. Kemudian yuhasibu nafsahu indal masa. Setelah sore hari mengingat-ingat, bermuhasabah diri, kira-kira apa tadi dari pagi sampai sore ini yang menyebabkan sakit hati dari yang keluar dari lisannya, apakah ada yang menyebabkan sakit hati. Ini ulama kita yang sangat dahulu yang begitu hati-hatinya. Qala al-faqih hakadha kana amaluz zuhad. Itulah bagian dari pribadi amalnya orang-orang yang zuhud, yang sudah tidak memandang dunia lagi. Annahum kanu yatakallafuna lihifdzil lisan fayuhasibuna anfusahum fid dunya wa hakadha yanbaghi lil muslim ayyuhasaba nafsuhu fid dunya qabla yuhasaba fil akhirah. Inilah yang harus dituntut bagi seorang muslim untuk mengingat-ingat, bermuhasabah dirinya ketika masih hidup di dunia sebelum nanti di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzul lisan li'anna hisabad dunya aisarun min hisabil akhirah. Karena hisab dunia itu lebih ringan daripada hisabnya akhirat. Wa hifdzul lisani fid dunya aisarun min nadamatil akhirah. Karena menjaga lisan di dunia itu lebih mudah nanti daripada nanti di akhirat itu akan mendapatkan penyesalan. Wa ruya an Ibrahim At-Taimi annahu qala haddatsani min sahbi Rabi' bil Khushaim 20 sanah. Diceritakan dari Ibrahim At-Taimi bahwa dia itu berteman dengan Ar-Rabi' yang disebutkan di atas tadi itu 20 tahun. Fama sami'a minhu kalimatan yu'aqibu 'alaiha. 20 tahun Ibrahim At-Taimi ini berteman dengan Ar-Rabi' bin Khushaim, tapi tidak pernah mendengarkan sepatah kata pun kalimat yang menyebabkan sakit hati. Wah, ini sangat luar biasa sekali ini dalam menjaga lisan. Wa qala Musa bin Sa'id berkata, lamma usiba al-Husain ibnu Ali radhiyallahu anhuma, ketika Husain putranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma wa qutila, Husain dibunuh, faqala rajulun min ashabir Rafi', ada seseorang temannya dari Ar-Rabi', in takallama Ar-Rabi' fal yauma yatakallam. Kalau dulu Ar-Rabi' bin Khushaim ini tidak ngomong, lah sekarang barangkali akan ngomong karena mendengar Husain dibunuh. Faja'a hatta takhala al-baba wa akhbarahu bi anna al-Husaina qad qutila. Datanglah temannya ini salam kepada Ar-Rabi' bin Khushaim, masuk ke pintunya, ketok-ketok dan mengabarkan bahwa Husain telah terbunuh. Fanadhara ila as-sama'i faqala, Ar-Rabi' melihat
ke langit, artinya berdoa. Kemudian beliau berkata, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Itu adalah membaca Al-Quran surat Az-Zumar ayat 46, walam yazid ala dzalika syai'an. Jadi luar biasa dalam menjaga lisannya ini, sungguh sangat luar biasa, diberi kabar yang sangat hebat, tetapi tidak kaget, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran. Wahai Allah, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui ghaib dan yang nampak, Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu fima kanu fi yakhtalifun, yang mereka itu berselisih tentangnya. Artinya salah atau benar semuanya adalah Allah nanti yang akan menghukuminya. Qala hakimun minal hukama sittu khisalun yu'rafu bihinna al-jahil. Ini ada 6 perkara yang seorang yang bodoh itu akan diketahui dari 6 perkara ini. Dari yahdaha al-ghadabu fi ghairi syai'in, yakni yaghdibu ala ibni adam wa ala al-hayawani wa ala kulli syai'in yastaqbiluhu minhu makruhun fahada min alamatil jahli. Marah yang tidak pada tempatnya. Seorang komandan di tengah lapangan kemudian marah-marah nggak karu-karuan, ternyata menurut kitab ini itu marah yang tidak pada tempatnya. Lah kalau mau memperingatkan berarti harus dipanggil dulu, kemudian empat mata baru dikasih tahu. Lah kalau kejadian seperti itu berarti menunjukkan kebodohannya. Watsaniyah al-kalamu fi ghairi naf'in fayambaghi lil aqili alla yatakallama bi kalamin la manfa'atan lahu fihi wa huwa alamatul jahli. Yang kedua adalah ciri orang yang bodoh itu berbicara tanpa ada manfaatnya. Wah, ini kita sering ini ngomong ngalur ngidul nggak karu-karuan sehingga nggak ada manfaatnya. Lah ini ternyata kita dianggap bodoh juga menurut kitab Tanbihul Ghafilin ini. Wasalitsah al-'atiyatu fi ghairi mawdi'in, memberikan sesuatu tanpa nggak ngerti tempatnya. Artinya posisinya jabatan itu harus dikasihkan orang yang lebih paham, ternyata diberikan yang tidak faham. Yakni yadfa'u maluhu ila man la yakunu lahu fi dzalika ajrun wa huwa alamatul jahli. Ini juga menunjukkan tentang kebodohannya. Warabi'ah, yang keempat, ifsya'us sir inda kulli ahadin. Menyebarluaskan aib kepada menyebarluaskan rahasia kepada semua orang. Ya, ternyata masing-masing orang itu punya rahasia-rahasia, disebarluaskan ke seluruh orang. Itu juga yang menyebarkan itu juga termasuk min alamatil jahli, alamat orang yang bodoh. Wal khamisatu athiqatu bi kulli insanin, athiqah. Wasadisatu alla ya'rifa sadiquhu min aduwihi, yaitu tidak mengetahui temannya atau musuhnya. Lah, maksudnya begini, jadi musuhnya kita manusia, musuh kita itu adalah
awalul a'da huwa asyaiton. Musuhnya kita manusia adalah syaitan. Syaitan itu apa? Setan itu adalah sifat yang menjumuskan kita kepada kejahatan, itulah syaitan. Beda dengan jin. Nah, syaitan itu berasal minal jinnati wan nas. Terkadang syaitan itu ada yang dari golongan manusia dan juga dari golongan jin, tetapi banyakannya adalah dari golongan jin. Itu. Jadi kalau ada teman, ayo kita main judi online dan sebagainya, maka itu teman kita juga termasuk syaitan. Itu. Wa dzukira 'anil Auza'i annahu qala al-mu'minu yaqillul kalamu wa yakthurul amalu. Menurut Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, yang dinamakan orang beriman itu adalah ciri orang yang beriman dengan orang yang munafik itu berbalikan. Kalau orang mukmin itu yaqilul kalam, omongannya sedikit, wa yakthurul amalu, amalnya lebih banyak. Wal munafiku, dan orang munafik itu yaksurul kalamu, omongannya banyak, wa yaqilul amal, amalnya sedikit. Nah, ini banyak kita saksikan ngomongnya enggak karu-karuan, ngalur ngidur, ternyata diajak sholat tidak mau, atau mau ibadah tapi dengan banyak orang. Ini juga kalau menurut Imam Al-Auza'i ini dinamakan salah satu ciri dari orang munafik. Nah, waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun la takunu fil munafiq. Ada 5 perkara yang terdapat dari orang munafik yang tidak ada dalam diri orang munafik. Yang pertama, al-fiqhu fid dini, yaitu enggak mungkin orang munafik itu bisa faham tentang faqih fiddin, alim, itu enggak mungkin. Yang ada adalah banyaknya ngomong. Wal wara'u bil lisan, dan lisannya akan menjaga apa itu? Lisannya itu kalau ngomong itu senantiasa membuat ayem adem di hati. Wal basmatu fil wajhi, wajahnya terlihat indah berseri-seri. Wan nuru fil qalbi, dan hatinya akan memancarkan cahaya. Jadi kalau kita datang ke kiai-kiai yang khos itu, kalau kita sowan, enggak banyak ngomong kiai-kiai kita khos itu. Kita duduk, kemudian ngomong sedikit saja, sudah langsung masuk ke hati. Karena apa yang sudah diomongkan, sudah dilaksanakan. Jadi apalagi kiainya tiap malam selalu bermunajat kepada Allah, maka hatinya akan semakin bercahaya. Wal mawaddatu fil muslimin, dan yang kelima yang tidak terdapat dalam diri orang munafik adalah senantiasa berkasih sayang terhadap seluruh umat muslim dan umat manusia semuanya. Ini 5 hal, ya kita ulangi, yang tidak terdapat dalam diri orang munafik adalah faham terhadap agama,
Jadi kalau ceramah macam-macam ternyata di apa ininya ternyata nggak paham. Wal war'u bil lisan, dia senantiasa berhati-hati dalam berucap. Wal basmatu fil wajhi, wajahnya senantiasa tersenyum. Wan nuru fil qalbi, hatinya akan bercahaya. Wal mawaddatu fil muslimin, dan berkasih sayang terhadap umat muslim. Itulah ciri-ciri yang harus terdapat di orang mukmin yang sebenarnya. Jadi bisa kita bayangkan sekarang orang bisa mengaku macam-macam, tetapi kalau melihat dari hadis Rasulullah SAW ini, maka kebanyakan yang berada di tengah-tengah kita di medsos berarti min alamatil munafik, dari alamat orang-orang yang munafik. Contohnya bagaimana? Dia akan susah untuk bangun malam kecuali yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia akan ibadahnya itu senang kalau banyak orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mengingat Allah itu jarang sekali, kecuali hanya sedikit. Qalil menurut Allah berarti sangat-sangat minim sekali. Lah, inilah salah satu yang harus kita hindari. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dan diri kita ini. Demikian, kurang lebih minta maaf. Mudah-mudahan kita sambung di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.